Tuh. Nah, orang baik tidak akan terkutuk gitu. Jadi dan balik lagi ke Tritunggal tadi. Nah, di mana Tritunggal ini Yesus turun sebagai manusia untuk terkutuk dan menyelamatkan umat manusia. Iya. Itu Bang. Itulah adekku, itulah yang kita cari sekarang nih. Yesus menyelamatkan manusia itu kan sangat sederhana Yesus itu. Coba baca di Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Mesias. Udah titik. Dengan mengenal dia sebagai Mesias yang diutus untuk kaumnya Bani Israel, kita udah selamat menurut Yesus. Menurut Yesus. Dikatakan Yohanes 17:3, hidup kekal itu, maksudnya masuk surga itu adalah mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Aku Yesus yang Kau utus. Itu udah selesai. Tidak perlu ada cerita mati disalib dengan jalan kutu, nggak perlu. Karena kenapa? Kata Tuhan Elohim, kalau mau selamat, satu rahasianya. Apa itu? Percaya kepada setiap kata-kata Yesus. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan hambanya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berarti Paulus kita kandangin dulu Paulus. Tidak perlu itu. Karena Elohim tidak pernah membawa-bawa dia. Cukup ke Yesus dulu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, Yohanes 3 nomor 16, dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kuncinya sederhana. Kalau di Islam itu iman kami. Wa iz qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Kami harus beriman bahwa Nabi Isa itu adalah Rasul untuk kaumnya Bani Israel. Titik. Kata Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, percaya, kenali aku sebagai Rasul untuk Bani Israel. Menurut Elohim, siapa yang percaya kepada Mesiasku, mereka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi tanpa ajaran salib, tanpa ajaran penebusan dosa, orang-orang sudah bisa selamat. Cukup percaya ke Yesus. Kalau dia adalah Rasul untuk kaumnya Bani Israel, selamat. Menurut Al-Quran, menurut Elohim, menurut Yesus itu sendiri. Mana menurut Yesus? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang Engkau berikan kepadaku telah Aku berikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa Bapa-lah yang telah mengutus Aku. Titik. Lagi-lagi murid-muridnya percaya, berarti memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi tidak perlu ada Paulus hadir belakang. Ngapain Paulus ini datang sibuk-sibuk bikin aturan sendiri? Orang bisa selamat tanpa Paulus mengajarkan Yesus telah mati untuk bangkit agar dia menjadi Tuhan untuk kita. Nggak perlu, kita sudah punya Tuhan Elohim, pencipta langit dan bumi, titik. Ngapain ada lagi Tuhan berbentuk manusia yang mati, dibunuh dengan jalan kutu? Ngapain? Apa nggak cukup satu Tuhan aja? Kenapa harus ada nebus dosa pakai tumbal seperti itu? Sementara Tuhannya mengatakan, percaya kepada Yesus, kita tidak binasa. Bukan percaya kepada Paulus, tapi percaya kepada Yesus. Nah, Yesus mau dipercaya sebagai apa? Itu kuncinya. Yesus, kamu mau dipercaya sebagai apa? Jelas dia mengatakan, aku mau dipercaya sebagai Rasul. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak percaya kepadaku, melainkan percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang menerima aku, dia tidak menerima aku, melainkan dia menerima Bapa yang telah mengutus aku. Barang siapa yang mengasihi aku, dia tidak mengasihi aku, melainkan mengasihi Bapa yang telah mengutus aku. Jadi titik,
ngapain harus ada penyaliban? Itu apa penyaliban itu? Apa fungsinya? Hapus dosa. Loh, bukankah Yesus mengatakan, bertobatlah sebab kiamat sudah dekat. Bertobat, 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 bertobat. Apa buktinya manusia bisa selamat tanpa salib? Baca Matius 21 nomor 31. Apa kata Yesus? Wanita-wanita pesundal dan pemungut-pemungut cukai rentenir lebih dulu masuk surga daripada kalian. Sebab wanita-wanita pesundal dan pemungut cukai lebih percaya kepada Yohanes Pembaptis. Jadi dengan percaya kepada Yohanes Pembaptis, kata Yesus, pesundal dan pemungut cukai lebih dulu masuk surga. Lagi-lagi untuk apa salib ini? Gak ada gunanya salib. Paulus aja dengan salibnya, dengan orang Roma, dengan orang Yunani, dengan pengikutnya. Kita orang yang waras ini ngapain bawa-bawa yang kayak gitu-gitu? Gak dibutuhkan. Kenapa? Karena Tuhan marah. Ulangan 18:21, Tuhan marah. Siapa yang mempersembahkan anaknya kepada dewa Molok, maka aku akan menjadi lawannya. Aku sendiri yang akan melenyapkan dia. Gitu saudaraku. Sedangkan orang-orang Yahudi diajarkan imamat 1, nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, bila mana mereka ingin mempersembahkan korban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Selesai. Ngapain manusia yang dipersembahkan? Paulus saja nih yang sibuk-sibuk mengajarkan itu. Nah, sekira begitu Adinda, silakan. Saya terima penjelasan abang. Kalau dibilang masuk akal nggak? Ya, saya masuk akal. Karena iman kita berbeda, tapi menurut penjelasan abang saya masuk akal kok. Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau untuk Galatia 3 ayat 13, saya rasa cukup di sini aja karena penjelasannya saya pahami. Siap. Sekarang kalau Maryam 31 versus Galatianya, maksudnya Maryam 31 apa bang? Oke, baik. Jadi kalau gimana? Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai Al-Quran di surah Maryam, kan Nabi Muhammad kan lebih belakangan nih muncul. Ya. Kemudian Yesus lebih dulu datang tuh. Jadi pola yang ada di Al-Quran bukan di internal Nabi Muhammad, tapi di internal Nabi yang mana yang dia cerita. Oh, dia bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Berarti bercerita tentang Nabi yang lahir tanpa ayah, yang ada di tengah-tengah Bani Israel di abad pertama, yang saudara kami Kristen kenal dengan sebutan Yesus. Betul ya? Nabi Isa alaihissalam diterangkan di dalam Al-Quran, wassalamu alayya yauma wulid wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Jadi Nabi Isa itu diberkati, dilimpahkan kesejahteraan pada saat dia dilahirkan, pada saat dia diwafatkan, dan pada saat dia dibangkitkan di akhir zaman. Dan dikatakan di dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Beliau diberkati di mana saja berada. Berarti itu mematahkan ajaran Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu pernah dikutuk, menanggung seluruh dosa-dosa manusia. Al-Quran datang mensucikan beliau. Tidak, Yesus tidak begitu. Yesus itu manusia suci. Nah, kembali maju lagi kita ke atas. Yesus ternyata mengatakan bahwa wassalamu alayya wassalamu alayya yauma wulid. Keselamatan atasku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dimatikan, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali di akhir zaman. Yesus itu tidak pernah dikutuk di dalam Al-Quran. Nah, di situ dikatakan oleh Yesus bahwa ketika ada roh kebenaran datang setelahku, roh kebenaran itu akan memuliakan, bukan menghinakan, apalagi mengutuk. Alhamdulillah, di Islam seluruh yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam itu hanya kemuliaan. Datangnya seorang malaikat Roh Kudus kepada siapa? Kepada ibunya Siti Maryam. Apa yang dikatakan kemudian oleh beliau?
bahwasanya ketika diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, anna yakunu li gulamun walam yamsasni basarun walam akul bagiyah. Beliau kemudian dikatakan ibunya tidak pernah bertunangan dengan seorang laki-laki. Ibunya tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki manapun. Kalau di Bible justru ibunya yang perawan ini hampir-hampir saja diceraikan oleh seorang laki-laki bernama Yusuf. Betul ya? Dia bertunangan dengan seorang laki-laki. Kalau di Al-Quran enggak, ibunya pun suci. Ibunya suci. Bahkan Roh Kudus yang datang kepada innama ana rasulur rabbik li ahabalaki gulaman saqiya. Aku Roh Kudus datang kepadamu wahai Maryam untuk memberitakan sebuah kabar gembira bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang suci. Dimuliakan bukan di Al-Quran itu? Dimuliakan. Lalu ibunya mengatakan apa? Bagaimana mungkin wahai Roh Kudus aku bisa hamil? Aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Apa kata Roh Kudus kepada ibunya? Rabbuki huwa alayya hayyin. Tuhanmu yang hal ini bagi Tuhanmu sangat mudah. Meskipun kau tidak pernah disentuh laki-laki, meskipun tak ada laki-laki yang menyentuh kamu, tapi untuk membuat kau hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, hal itu sangatlah mudah bagi Tuhanmu. Maka terjadi apa yang ada. Lalu ketika anaknya itu lahir, anaknya kemudian mengatakan, diberkatilah aku dimanapun aku berada. Keselamatan atasku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dimatikan, dan pada saat aku dibangkitkan kembali. Jadi tidak ada ruang di Islam Nabi Isa itu dikutuk, ditampar, diludahin, dan seterusnya. Nah sekarang saya bertemu dengan adik-adik saya dari Kristiani. Saya bertanya kepada mereka, hai adik, di dalam agamamu siapakah yang pernah diludahin? Yesus. Siapa yang pernah ditampar wajahnya? Yesus. Siapa yang pernah ditonjok wajahnya? Yesus. Siapa yang pernah kemudian diseret? Yesus. Siapa yang pernah ditelanjangin, dibagi-bagi pakaiannya? Yesus. Siapa yang pernah digantung? Yesus. Yang ditombak depan umum? Yesus. Yang dibunuh? Yesus. Yang dikutuk? Yesus. Kurang hina apa lagi Yesus ini di kitabnya orang Kristen. Tapi kata Yesus, apabila roh kebenaran itu datang, dia muliakan aku. Mana kemuliaannya? Malah hari ini, hari Minggu, orang berbondong-bondong ke gereja menyembah dia. Dengan menyembah Yesus, sudah pasti Yesus yang bertuhan ini, yang setiap saat dia berdoa bersungguh-sungguh sampai peluhnya seperti titik darah, itu sudah pasti malu di hadapan Tuhan. Ya aduh, kenapa manusia-manusia ini menuhankan aku? Ya Bapa, aduh maafkan aku tidak pernah mengajarkan mereka. Aduh Bapa, maafkan aku. Ini makanya di Al-Quran Nabi Isa itu ditanya. Pada saat kebangkitan nanti kedua kalinya Nabi Isa dipanggil. Nabi Isa ke dia, sini, aku mau nanya samamu. Ini Tuhan yang panggil nih. Wa izqalallahu ya Isa, a'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia Kristen ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah. Ketika aku turun ke bumi, aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku. Aku hanya mengajarkan kepada mereka hidup kekal itu adalah engkau menyembah satu-satunya Bapa yang ada di langit dan beriman kepadaku bahwa aku adalah Rasul utusan, aku Mesias. Dalam Yohanes 20 dikatakan begini, wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku Yesus akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Itu kata Yesus. Aku tidak pernah ya Rob, tidak pernah aku mengajarkan mereka untuk menyembahku, tidak pernah. Aku mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku malah mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah kalau begitu, ini siapa yang ngajarin ini? Siapa yang ngajarin orang-orang ini menuhankan dirimu? Bukan aku. Nah kita lihat di dalam Matius 7:22, apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus.
Bukankah kami ketika di bumi kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami ketika di bumi kami bermukjizat pakai namamu? Bukankah ketika kami di bumi kami mengusir setan pakai namamu? Pada hari itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Mohon maaf, yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus itu adalah Kristen. Berarti yang diusir di situ siapa? Islam tidak mungkin, Hindu nggak mungkin, Buddha nggak mungkin, ateis nggak mungkin. Satu-satunya yang diusir adalah Kristen. Nah, itulah makanya kami terpanggil ketika Islam itu diwahyukan, diseruh di dalam Al-Quran, ya ahlil kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, kadia sini. Sudah datang rasulku kepadamu, yaitu Nabi Muhammad, untuk menjelaskan isi kitab yang kamu pegang. Telah datang cahaya dari Tuhanmu dan petunjuk dari Tuhanmu. Ikutilah dia jika engkau ingin selamat. Nah, itu makanya Adinda Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, wahai orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, ateis, seluruhnya. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semuanya. Tapi ditolak, makanya orang Kristen itu yang menolak Nabi Muhammad disebut kafir. Kafir itu artinya bukan jelek. Kafir itu artinya menutup diri. Yang membuat kata kafir itu jelek, ya Bible. Di Matius 5 tuh yang membuat jelek. Jangan kau berkata kafir kepada saudaramu. Ya, kenapa ada kafir di situ? Padahal kata kafir itu hanya ada dalam Al-Quran. Kafir itu menutup. Kafara, kafir atau kaper dalam bahasa Inggris. Kafir itu menutup diri. Ketika diajarkan Nabi Muhammad datang untuk kamu. Oh enggak dong, saya tidak kenal Nabi Muhammad, yang saya kenal cuma Yesusku. Menutup diri. Padahal Nabi Muhammad datang untuk mereka semua, dan Yesus datang hanya untuk kaumnya Bani Israel. Sekira begitu, Ade Fajar Simanjuntak. Mudah-mudahan pertanyaan Anda sudah terjawab dari surah Maryam ayat 31. Bahwa waja'alani mubarakan ainama kuntu, saya Nabi Isa diberkati dimanapun aku berada. Artinya tidak pernah dia dihinakan di Islam. Seperti itu. Silakan. Kalau di Islam kan Nabi Isa berkata bahwa dia tuh tidak pernah Maryam terkutuk, gitu. Melainkan dia tuh seorang pengajar buat kebaikan, gitu. Dari konsep kalimat tersebut, dari konsep namanya, dia kan Isa ya. Kalau di kami Isa. Yesus. Aku mau memperjelas sedikit. Kalau di Al-Quran itu ada kata Yesus nggak, Bang? Nggak ada. Jadi ceritanya gini. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Arab itu bahasa serumpun. Bahasa serumpun. Seperti bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia itu serumpun. Nah, di sana di Ibrani disebut Yesua. Orang-orang yang menutur bahasa Aram menyebutnya Iso. Arab menyebutnya Isa. Yunaninya sebenarnya Isos. Dari bahasa Aram Isaus, Iso bahasa Aram, Isaus bahasa Yunani. Masuk ke barat menjadi Yesus. Masuk ke Indonesia menjadi Yesus. Jadi sebenarnya itu bercerita satu oknum, tetapi memiliki versi cerita yang berbeda. Jadi dari Yosua menjadi Iso, menjadi Isa, menjadi Isaus, menjadi Yesus, menjadi Yesus. Gitu. Ya. Oke. Ini di mana? Di kota mana? Saya di Sukabumi, Bang. Oh, di Bandung sana, di Jawa Barat. Oke. Sebelum berakhir, boleh nanya nggak, Bang? Boleh. Aku mau nanya tentang isi dan penjelasan dari
hadis Maryam jilid 3 nomor 152. Saya baru dengar kalau ada hadis Maryam. Hadis apa itu? Saya pernah lihat gitu. Ya, apa itu? Kita nggak ada di Islam hadis Maryam. Mungkin buatan orientalis untuk menjelek-jelekkan Islam. Hadis itu kan bisa dibuat-buat. Saya juga bisa bikin hadis, mengatasnamakan hadis. Haddatsana Utsman, summa haddatsana Ali, summa haddatsana dan seterusnya. Kami telah mendengarkan dari ini. Bisa dibikin. Karena bukan Al-Quran gitu. Jadi kalau ada hadits Maryam itu nggak ada itu. Udah itu aja sih Bang. Oke, sip. Makasih ya. Makasih Bangnya. Terima kasih juga Adek. Sehat-sehat selalu. Amin. Sehat-sehat Bang. Iya, makasih. Baik teman. Waalaikum. Oke, teman yang lain silakan naik. Maki di sini kita berdiskusi. Bagus jika berdiskusi begitu, toh tidak perlu ngotot-ngotot. Yang penting mau jiki mendengarkan. Kita dengar saja apa yang kusampaikan. Baru kita cocokkan datanya. Cocok itu. Kalaupun sedikit salah, kasih lemput saja. Jangan Miki lagi bilang, Mak Jeko itu bos, jangan mengko pelemput mi. Halo saudara Masmur. Halo Bang. Ini rada gelap di belakang. Iya nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Yang penting terang. Silakan. Iya tadi sepintas baru saya dengar naik tadi masalah yang menyebut nama aku, enyahlah daripada aku, bernubuat demi nama aku, diusir Yesus. Maksudnya gimana itu? Kalau di dalam Al-Quran dikatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kata Tuhanku, apa yang orang Kristen sembah itu selain daripada aku akan menjadi musuhnya nanti di hari kiamat. Dan pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan kepada dia yang dia sembah selain aku akan diingkari oleh dia yang disembah, yaitu Yesus. Nah ternyata betul. Yesus mengingkari sembahan-sembahan Kristen terhadap dirinya. Di Matius 7 nomor 22-23. Padahal orang Kristen itu sudah bermujizat loh pakai nama Yesus. Kayak Rusuli Lubis, siapa lagi satu, Andi Simon, ada lagi yang di Ternate, ada juga di Manado. Selalu bermujizat dalam nama Yesus. Orang itu sembuh betulan. Sembuh. Tetapi begitu mereka ketemu Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Loh, jadi Yesus mana yang datang kepadaku? Nah, saya berpikir Yesus yang datang kepada orang-orang Kristen pada saat mereka bermujizat ini atau mengusir setan adalah Yesus yang palsu. Yang Yesus asli katakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Yesus palsu atau Matius palsu ini dalam Matius 24-24 akan melakukan mujizat-mujizat, akan melakukan kekuatan-kekuatan, tanda-tanda dahsyat supaya mereka bisa menyesatkan orang-orang pilihan. Berarti apa yang dilakukan orang-orang seperti Rasulullah Lubis dalam nama Yesus ngobatin orang itu bukan Yesus yang datang membantu, tetapi itu tadi Kristus palsu itu. Melakukan tanda dahsyat, melakukan mukjizat, melakukan kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin dengan tanda dahsyat, dengan mukjizat-mukjizat itu mampu menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 23 sampai 24. Betul itu Bang, silakan. Sorry Bang ya, saya ngopi lagi Bang. Silakan. Ya. Alhamdulillah. Yang di bawah jangan cemburu ya. Nah terus bikin sendiri kalau mau. Ya. Nah terus itu udah Bang Juma udah baca itu mulai dari awal pertama satu perikop itu. Dapat kesimpulan gitu, menyimpulkan
Iya. Yesus lain gitu. Enggak, udah dibaca, dimaknai, benar dibaca. Apa Udah, memang Bang. sengaja Udah, Bang. ayatnya Udah. yang terakhir yang nah. Yang mana? Yang mana? Terus? Yang Anda maksud yang mana? Yang Matius 24 Ya, atau ayat Matius? sebelumnya maksudnya udah dibaca dari awal. Udah. Nah, Sudah, yang Bang. kita baca itu enyahlah daripadaku. Itu judul perikopnya. Dibacanya Nabi-nabi palsu. apa itu? Nabi palsu itu kan, pengajar dan nabi palsu. Pengajar-pengajar dan nabi palsu. Iya betul. Maksud saya memaknai dari ayat pertama sampai di 23 di terakhirnya tadi lah. Saya nggak megang Alkitab sama Iya, HP itu jelas yang itu, Bang. sama ayatnya yang terakhir. Nah, Iya. iya. Kan Kan nabi zaman palsu. sekarang itu memang dia, memang kata Yesus itu udah benar. Udah Iya. benar. Ya pastilah enyah. Kayak misalkan saya menyebut-nyebut nama Yesus terus, tapi saya nggak seiring dengan perbuatan dan tidak taat. Saya hanya menyebut-nyebut nama Yesus. Cuman sekarang ya nggak usahlah saya sebut ya menyinggung ke agama lain, Islam. Jadi Kristen juga banyak gitu, padahal menyebut nama Yesus tapi banyak bohongnya, banyak itunya. Ya memang itu nggak bisa dipungkiri. Cuma kita sebagai pengikut Kristus tentu kita berharap kita jadi pemenang dong mengikuti Yesus. Tapi ya ada kalanya ya saya setiap bicara itu jujur Bang Juma. Mau di dalam pelayanan, mau di dalam satu organisasi gereja, apa itu pasti ada yang pengkhianat. Karena apa? Memang itu udah memang harus kayak gitu manusia itu, mulai dari awal manusia sampai ke murid-murid Yesus. Itu yang terjadi zaman dahulu tertulis di Alkitab. Apa yang terjadi zaman dahulu itulah yang terjadi zaman sekarang. Pembunuhan. Iya, hanya Isa sama Habil aja, Isa sama Habil gitu, kakak beradik dua. Gitu udah diselesaikan kan adiknya gitu loh. Jadi kira-kira begitu Bang Juma tentang ayat itu. Jadi dia bernubuat menyebut nama Tuhan tapi dia pengajar-pengajar palsu tapi enggak sesuai seiring dengan perbuatannya benar-benar mengikut Yesus. Itulah makna intisari ayat itu. Gitu. Oke. Ya, Baik. kalau memang Bang Juma kurang paham apa sengaja dipelesetkan, Bang Juma lah yang tahu. Kan gitu. Kita Oke. nggak boleh memaksakan apa yang dalam pikiran kita kepada orang, tapi tetaplah berbuat baik. Itu aja intinya. Tapi kalau Bang Juma memang nggak tahu, itulah kesimpulan intisari dalam ayat itu. Tapi kalau Bang Juma sengaja mempelesetkan, ya hati-hati juga konsekuensinya kan gitu. Boleh. Itu kan Alkitab orang lain gitu loh. Baik. Oke, apa lagi? Oke. Jadi mohon didengarkan saya Bang ya. Gantian kita bicara ya. Jadi kalau Abang Ya, saya kan dengar dari tadi. ya, kalau Abang melihat menyimak daripada Matius 7 itu, di Matius 7 itu Bang, itu dimulai dari data nomor 15. Namun perlu dipahami, Ya. di data nomor 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu memberikan mutiara kepada babi. Itu ucapan Yesus kepada orang Yahudi. Di luar Yahudi, saat itu hanya ada Roma dan Yunani. Nah itu dulu, itu dicatat itu dulu. Jangan sampai Anda merasa bahwa Anda berada pada lingkaran Yesus. Dan orang-orang di luar Kristen itulah anjing, itulah babi. Oh tunggu, dudukkan perkaranya pada keadaan yang sesungguhnya. Yesus berpesan Nggak ada kepada... kita pikiran gitu. Ya, oke. Yesus berpesan. Ya, nggak ada kita pikiran gitu. Lalu kalau begitu yang disebut anjing dan babi di situ siapa Bang? Itu kan mah disebutnya. Kan disebut tadi jangan ngasih mutiara. Tentu kan diinjak-injak kalau Iya, ngasih ke babi. iya. Yang mutiara. anjing dan babi di sini Kan nggak siapa? berakal. Yang anjing dan babi Gimana? menurut Yesus di situ siapa? Kan Orang gitu Yahudi. memaknainya. Orang Yahudi atau orang di luar Yahudi? Jadi sama dengan gini Bang Juma. Kalau kita jangan ngasih diperumpamakan ke babi, kan nggak berakhlak, nggak berpikiran. Mau dikasih emas, berlian kan pasti diinjak-injak. Tapi kalau dikasih maaf katanya tai, pasti dia makan kan Nah, gitu dedak. maksud saya gini Bang. Siapa yang dimaksud anjing dan babi di situ oleh Yesus? Dudukkan itu dulu. Itu perumpamaan. Jadi nggak Iya. mungkin Yesus menyebut manusia babi, gimana mungkin Iya, lah. itu Jadi diumpamakan. kadang Inilah susahnya Anda yang punya kitab tapi Anda berusaha untuk memplesetkan isinya. Susahnya itu di situ.
Kan saya jawab. Iya, saya Saya jawab bertanya, benar, kan? saya bertanya kepada saudara sebelum saya masuk ke materinya, yang dimaksud anjing dan babi oleh orang-orang Yahudi di situ siapa? Kan kalau Bukan orang begitu. kan Itu kan orang nasihat Yahudi, itu. Jadi abangku, gini Bang orang Juma. orang Maksud saya, Orang Yahudi itu domba. Lalu siapa yang anjing dan babi di sini yang dimaksud Yesus? Kenapa nggak mau jujur gitu udah loh? gini aja. Kenapa nggak mau jujur? Gini aja. Jadi gini aja lah. Jadi kalau Bang Juma benar baca Alkitab, jadi kita bikin lagi yang tentang Alkitab, tentang masalah binatang lah dulu. Contoh gini, kalau dibilang anak domba Allah tentang Yesus apa gitu atau hamba, pengertian Bang Juma kalau dibilang anak domba Allah itu udah langsung binatang Yesus gitu, tak gimana? Abangku, saya nggak bilang binatang, Bang. Saya mengatakan siapa yang diumpamakan anjing dan babi di situ. Ini kan merujuk kepada kelompok. Kalau domba itu Bani Yakub. Di mana buktinya? Jadi gini loh Bang Juma. Gitulah. Misalkan ada saudara Bang Juma atau teman, segitu niatnya Bang Juma menasehati, menginspirit tentang modal, membantu jalan apa, tetapi dia masih ngeyel, tetap dibantu sekali, 2 kali masih wajar, kalau 3. Tapi dia tetap diberi kesempatan masih kayak gitu-gitu aja ulahnya. Ya tolong jangan mau dikasih apa juga ke situ tentang diinjak-injak gitu maksudnya. Jadi perumpamaannya kalau kita mengkhotbahkan kira-kira begitu Bang Juma. Saya menjawab apa adanya. Tapi abang tidak jujur. Orang Yahudi itu disebut domba. Yang ada di sekeliling Yesus pada saat itu. Yang ada pada saat itu di luar kelompok Yahudi, Roma dan Yunani. Pertanyaan saya, siapa yang dimaksud anjing dan babi? Berarti bukan domba. Ya, ini saya ngikutin dulu. Dia bukan domba. Jadi kan gini, saya aja Bang Juma, karena saya merasa saya manusia hina, manusia tidak ada apa-apa, hanya kasih karunia dari Tuhan. Kalau dibilang Yesus itu gembala, saya dombanya, saya sangat merendah hati, senang. Berarti saya digembalakan. Tapi itu hanya perumpamaan. Jadi kira-kira begitu. Jadi kira-kira begitu. Mau tentang enggak, saya kan dibilang tadi domba. Kira-kira begitu. Penjabarannya tadi kan kalau masalah diinjak-injak gitu, jangan dikasih babi ke anjing gitu. Saya tadi udah bilang, misalkan saudara Bang Juma, teman Juma akrab, sampai dikasih emas lah, itu dalam arti kata emas, pekerjaan yang enak, dikasih spirit tentang, dibantu tentang misalkan modal apa, tapi selalu nggak diperhatikan, nggak benar-benar dijaga, nggak benar-benar dia ulet. Sampai 2-3 kali mungkin Bang Juma bisa, tapi kan nggak mungkin kita mengasih. Jadi dibaratkan dia udah kayak binatang, nggak ada punya akhlak, nggak punya intinya mau maju, padahal teman. Kira-kira begitulah kalau saya mengkhotbahkan itu, kira-kira begitu. Jadi si jemaat gampang nangkapnya, kira-kira itu. Tadi kan saya sampai perumpamakan, saya mau jadi domba, mau dibilang orang binatang, tapi intinya tertuju saya ke Yesus, dialah gembalanya, dialah yang menjaga. Sampai dibilang kalau di Kristen itu dibawanya aku ke rumput, kan? Dibawanya aku ke padang. Aduh, nggak tahu lagi. Itu nggak apa-apa. Mau ada penilaian di bawah, dibilang binatang. Ya, izinkan saya bicara Bang. Jadi yang digelari domba itu Bani Yakub. Kalau ada non Yakub mengaku domba, itu serigala, berbulu domba. Catat itu Bang. Jadi kalau Anda sebagai gembala domba itu keliru. Anda adalah gembala serigala. Itu yang tepat, karena Anda bukan Yahudi. Jangan sakit hati, karena memang polanya begitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Matius 7 yang tadi. Matius 7 di perikop tentang Nabi palsu, Yesus berpesan di data 15-nya kepada domba, kepada Yahudi. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar domba dalam kurung Yahudi, padahal sesungguhnya dia adalah serigala dalam kurung Romawi.
Nyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas, Romawi yang buas, bangsa Roma yang buas. Tapi ngaku-ngaku Yahudi. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Meskipun kau tidak nampak siapa nabi itu, tapi lihat buah-buahnya. Buah-buahnya itu memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Tapi dia bukan domba, dia bukan orang Yahudi, dia orang luar Yahudi. Tapi mereka bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Itu buah-buah dari nabi palsu itu. Itu maksudnya sesederhana itu, abang. Begitu. Jadi Roma itu lambangnya serigala. Yahudi itu lambangnya domba. Maksudnya orang yang berkebangsaan Rom atau Roma yang nyamar-nyamar menjadi Yahudi. Siapakah dia? Abanglah yang tahu itu siapa. Dari pengikutnya dia, bukan orang Yahudi, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, itu semua akan usir. Karena mereka bukan domba, mereka pemakan babi. Domba tidak makan babi. Yang makan babi hanya anjing dan serigala. Kalau domba nggak makan babi dia. Jadi kalau ada pemakan babi ngaku domba, itu adalah serigala berbulu domba. Saya domba loh bang. Begitu kita lihat meja makanannya, loh kok makan babi? Oh bukan domba itu, serigala. Artinya bukan pengikut Yesus, mengaku Yesus. Lihat dari makanannya, makan babi, oh serigala itu. Begitu Pak. Jadi kalau Anda menggembalakan orang-orang di gereja, Anda tidak sedang menggembalakan domba. Anda sedang menggembalakan serigala nyamar domba. Gitu. Oke, udah bisa gantian? Biar enak, nggak apa-apa. Boleh. Namanya juga diskusi. Bisa gantian? Ya, iya. Nah, kan tadi Bang Juma, intisarinya tentang ayat itu begitu saya hargai. Ya nggak mungkin sesuai dengan makna intisari Alkitab ayat itu dibilang Bang Juma. Nggak mungkin, tentu udah Kristen dong kalau semuanya diiyakan. Saya hargai. Tapi apa yang dipikiran Bang Juma atau sebaliknya, apa yang dipikiran saya nggak bisa saya paksakan ke Bang Juma atau ke orang lain. Intinya nggak mungkin bisa saya paksakan, tapi saya utarakan. Tapi yang jelas untuk ayat tadi itu hanya di mulutnya doang, menyebut-nyebut nama Tuhan Yesus lah apalah, tapi kenyataannya dia nggak melakukan sesuai firman Tuhan. Kan kira-kira begitu. Itulah intisari dari ayat tersebut. Nah, di zaman dahulu itu udah banyak. Nah, di zaman sekarang juga banyak begitu. Tadi kan udah saya bilang, tapi jadilah kita jadi pemenang. Jangan jadi saya yang jadi seperti yang kayak gitu, hanya menyebut nama-nama Yesus. Kira-kira begitulah. Tapi harus seiring dengan perbuatan. Itulah intisarinya. Tapi kan kalau menurut Bang Juma kan bukan. Saya hargai. Makanya kita nggak usah tegang-tegang. Udah saya bilang, saya udah pernah naik. Ya memang ke Bang Juma 2 kali inilah. Tapi kalau memang saya ketemu sama apologet yang lain, pernah saya berstatement, ya semua ya akur-akur enak kayak gini. Semua bikin pendapat. Saya bikin pendapat saya intisarinya. Bang Juma juga saya hargai. Kan bukan imannya. Tentu perlu saya tanya juga, Salna Bang Juma itu banyak menghafal ayat, dan kalau saya lihat tadi debat itu malah lebih hafal Alkitab. Kalau ditanya Al-Quran kadang macet Bang Juma ngomongnya tadi. Nah maksud saya gini, ya itu saya hargai, tapi ya saya yang menjelaskan sesuai dengan porsinya Alkitab intisarinya gitu loh. Kira-kira begitu. Ya, saya sampaikan ke abang ya, bahwa terkait dengan nabi palsu ini, di situ dikatakan bahwa tidaklah mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, kan gitu. Dan tidaklah mungkin pohon itu betul yang dalam itu betul. Lalu dikatakan di ayat itu bahwa pohon yang tidak baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Berarti di sini
kalau sudah ditemukan dari buah nabi palsu itu, di luar Yahudi ada yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, tapi makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, menyembah Yesus, berarti itu sudah buah, bukan dari buah pengajaran Yesus. Maka batangnya yang harus ditebang. Kalau sudah batangnya yang ditebang, yaitu ajaran Paulus, maka Katolik kah dia, Protestan kah dia, Advent kah dia, Saksi Yehova kah dia, seluruh buah di atas pohon itu semuanya ke neraka, Pak. Itu kata Yesus. Anda bisa baca dalil Matius 7 yang saya maksud. Di situ diterangkan di Matius 18, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya, tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam neraka bersama dengan buah-buahnya. Bagaimana tanda-tandanya untuk mengetahui siapa batang yang jelek? Lihat buahnya. Kalau buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, batangnya yang harus ditebang. Begitu menebang batangnya, buahnya akan berguguran. Begitu Rasul Paulusnya yang di neraka, maka seluruh pengikutnya akan ke neraka. Titik. Jadi gini Bang Juma, Silakan. mengerti Alkitab itu, tapi gini Bang Juma ya. Silakan. Saya hargai, tapi kalau memang Bang Juma sampai berani-berani mempelesetkan itu, tapi kalau memang asli memang itu pengertian Bang Juma tentang ayat itu, ya tidak ada masalah. Kalau memang pengertiannya begitu, itu dari judul aja, misalkan nabi palsu atau pengajar sesat, udah jadi pengajar sesat memang pasti lebih sering orang pengajar sesat itu menyebut nama-nama Yesus tuh, tapi tidak seiring dengan ajaran Yesus. Dalam hatinya itu kan buahnya kita nggak tahu Bang Juma. Hati ini buah itu, tapi kita nggak tahu nih bisa berbicara manis gitu loh. Saya gini, tapi kenyataannya tidak. Mulut ini kan gampang ngomong, tapi hati nggak bisa dibohongi. Begitu kita mengucapkan nggak sesuai isi hati, keluar dari mulut, beda. Itu kita bisa sendiri sama Tuhan tahu sebenarnya. Nah, maksud saya, kalau memang itu pengertian Bang Juma tentang ayat itu, tidak ada masalah. Tapi kalau memang Bang Juma, cuma gini loh Bang Juma, kalau saya mengikuti Bang Juma live ini sebenarnya dalam pengertiannya tentang Alkitab. Tapi kadang-kadang ini saya maaf kalau feeling saya salah. Jadi Bang Juma ini sebenarnya mempelesetkan. Kalau maknanya intisarinya tahu sebagian, tapi sebagian jujur diucapkan, sebagian tidak. Ya saya berdoa ya kalau memang saya bukan bilang ya, khusus Bang Juma ini bukan bilang gara-gara ini ikut Kristus Yesus saja gini-gini, bukan. Jikalau memang Tuhan berkehendak, seandainya Bang Juma ini, ya maaf ini hanya omong-omong biasa lah, ibaratnya kita udah dekat lah ngobrol-ngobrol ya. Kalau seandainya Bang Juma jadi pengikut Yesus, begitu berhikmat, bukan masalah pengikut kayak di ayat tadi ya, berhikmat. Ya saya nggak tahu lagi lah bisa bicara kayak mana. Ini bicara kosong kayak udah dekat aja ini, misalkan udah ketemu langsung ini. Jangan pikiran yang enggak. Kalau walaupun apa kata manusia ya kan Tuhan segala sesuatu. Mau kata Bang Juma juga sama saya mau Kristen, kalau nggak dipakai nggak kepake dong. Sedikit yang terpanggil kan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tapi kalau sekeras apa kepala, kalau memang udah dijamah ya sampai kapan juga kejamah, kira-kira begitu. Itu statement saya terakhir, biar gantian. Oke bang. Saya menghargai harapan itu, tetapi lagi-lagi berat. Kenapa gini bang? Di data Matius 7 terkait dengan nabi palsu atau pengajar palsu itu, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Saya misalnya nih pindah ke Kristen, apakah kehendak Bapak agar saya makan babi? Apakah kehendak Bapak agar saya menyembah Yesus? Apakah kehendak Bapak agar saya membatalkan sunat perjanjian kekal? Apakah kehendak Bapak agar saya bayar perpuluhan ke bukan orang Lewi? Apakah kehendak Bapak agar saya ibadah minggu? Apakah kehendak Bapak agar supaya saya menganggap bahwa dirinya pernah jadi manusia dan mati dibunuh oleh manusia? Kan tidak. Sementara pulanya melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Saya menjadi Kristen bukan kehendak Bapa.
Bapak tidak menginginkan saya menjadi Kristen. Bapak hanya menginginkan saya percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus Bapak untuk kaum Bani Israel. Titik. Itu kehendak Bapak. Beriman kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Rasul untuk kaumnya Bani Israel. Selesai. Jadi tidak usah saya jadi Kristen, karena dengan menjadi Kristen justru menjadikan saya menjadi buah daripada nabi palsu itu. Coba Anda baca Iya, dalilnya. itu tidak masalah. Dalilnya kan ada, Bang. Dalilnya kan Enggak, ada. sekarang tadi kan saya bilang kita bicara kok udah dekat ngobrol biasa. iya. Kalau itu udah jelas. Sekarang kan belum diimani. Jadi saya mau tanya sedikit. Oke, Kalau silakan. ini kan tentu saya hargai apologet Muslim maupun Kristen. Ya namanya juga berapologet, gimana biar rame, udah pasti dicarinya yang kira-kira gampang dicerna orang penonton, kayak kontroversi, kayak apa yang kita bilang itu, walaupun enggak makna sesungguhnya sesuai iman, sesuai apologet Kristen, ya pasti kan itu yang dicari. Kan kira-kira begitu. Kita hargai itu, makanya memang sebenarnya kita ini hanya di sini nyari ribut. Kalau ya kayak beda-beda pendapat, aslinya kita semua itu bertetangga berapa, sesama mau suku apa, agama apa, apalagi ngobrol apa, tergantung. Bukan berarti karena sesama agama, sesama suku langsung kompak. Kita tergantung isi hati ini yang menentukan. Namanya manusia, walaupun beda suku beda agama, bisa satu agama juga. Bahkan kan sepupu juga ribut kalau masalah itu. Agama ini sebenarnya nggak perlu diperdebatkan, karena memang ya kayak yang saya bilang tadi, mau agama juga apa, hanya ditokin rame, mau agama bertetangga ribut kok. Kalau benar-benar hatinya nggak bagus, nggak nerima sesuai ajarannya, tapi itu tidak bahkan bisa bersih. Mau sehebat apa pemuka agama, mau sehebat apa pemuka agama Kristen maupun Islam maupun agama lain, memang itu harus ada terus. Namanya pengkhianat, namanya manusia yang nggak benar. Maksud saya ya intinya hanya itu aja tadi statement saya, karena dalam dipelajari Bang Jum Alkitab, kalau memang itu pengertiannya ya tidak masalah bagi saya. Tapi kalau dipelesetkan ya tetap juga ya dikurang-kurangi Bang Juma. Kalau memang itu pengertiannya, kesimpulan intisarinya tidak apa-apa. Tidak apa-apa lah, namanya juga itu pengertiannya. Tapi kalau sampai udah tahu tujuan ayat itu, benar-benar tahu sebenarnya ini, kalau dibaca dari ayat lain ke ayat lain sama kesinambungannya, kan ada tulisan panduannya itu ke sini gitu, ada ayat-ayatnya. Tapi sengaja dipelesetkan ya dikurang-kurangi lah, jangan sampai berlebihan, itu aja. Oke Bang, terima mau kasih. diganti dulu. Iya, terima kasih ya Bang. Semangat malam. Ya, Iya, malam. malam. Jadi rekan-rekan sekalian, cobalah sekarang ini anak-anak saya di bawah ya, buka Google sekarang, baca di Matius 7:15-23 itu. Apakah saya mentafsirnya dengan pola yang saya tambah-tambahi atau saya plesetkan? Tidak loh sama sekali. Tidak. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Maksudnya apa itu? Melainkan mereka yang melakukan kehendak Tuhanku. Kan ada dua kelompok. Yang pertama adalah Yahudi, yang kedua adalah Kristen. Di mana di antara kedua kelompok ini yang melakukan kehendak Elohim? Yahudi atau Kristen? Kehendak Elohim itu kan perjanjian lama, perjanjian baru milik Yahudi, yaitu kitab Tanakh. Sedangkan perjanjian baru ini bukan firman Elohim. Kalau melakukan kehendak Elohim berarti menjadi Yudaism. Kalau melakukan kehendak Paulus berarti menjadi Kristen. Apakah kehendak Elohim Tuhannya Yahudi ibadah minggu? Bukan. Apakah kehendak Elohim Tuhannya Yahudi itu makan babi? Tidak. Apakah kehendak Elohim Tuhannya orang-orang Israel agar menyembah anak Maria? Bukan. Natalan? Tidak. Makan babi? Tidak. Makan segala binatang? Tidak. Itu bukan kehendak Tuhannya Elohim, Tuhannya Yahudi. Berarti sudah kena pada perkara yang ada di dalam buah dari pengajaran nabi palsu itu. Siapa yang membatalkan hukum Taurat dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal? Kan Paulus.
Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Torah beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Kan Paulus yang menghapus kehendak Bapa. Siapa pengikutnya? Kristen. Berarti buah dari pengajaran nabi palsu itu sudah jelas, yaitu dia yang melakukan sesuatu yang bukan berdasarkan terhadap kehendak Elohim. Seperti itu. Semangat malam, saudaraku. Malam, Bang. Silakan. Ya, dari mana? Katolik, Protestan? Aku Protestan, Bang. Oke. Gimana Anda menyikapi masalah ini di mana Kristen diajarkan kemudian beberapa data di dalam Bible? Coba dijelasin ulang dulu, Bang. Iya, di agama Anda diajarkan Yesus ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, ditelanjangin, ditombak, digantung, dibunuh, dikutuk. Apakah itu memuliakan menurut saudara atau menghinakan? Silakan. Itu kan cuma kata-kata perumpamaan, Bang. Nah, Yesus benar-benar diludahin. Masa? Mana buktinya? Ya, di dalam kitab saudara itu Yesus ketika digiring Yesusnya, Yesus itu diludahin, bahkan dia ditampar, diseret dan seterusnya. Masa Anda nggak tahu? Ayat berapa itu, Bang? Yesus diludahi, Bang. Ada beberapa data di dalam kitab saudara. Bukan data, Bang, kasih tahu di Dalil kan ayatnya yang maksudnya. nomor berapa itu, Bang? Coba Anda lihat di dalam kitab saudara di Matius 26. Nomor berapa? Nomor 26, nomor 6, 26, nomor 6, nomor 26, nomor 67. Ah, coba Anda lihat. Ya, Abang bacakan aja apa kata-katanya tuh. Ya Allah ya Karim. Kita lihat di sana dikatakan begini. Bahwa ketika Yesus digiring, dia dibawa kepada orang-orang yang ada di apa istilahnya itu? Mahkamah agama. Dia dibawa, Yesusnya itu dibawa untuk disidang, diadili. Tetapi ketika ditanya jawab, Yesus kemudian diejek, dipukuli, dihina, ditampar dan diludahin. Silakan Anda baca di dalam Matius 27, 26 sampai nomor 31. Silakan. Ada kitabnya kan di situ? Baca aja situ sendiri. Matius 27. Benar ya teman-teman ya? Matius 27 ya. Coba cek di bawah nomor 26 sampai nomor 31. Coba. Ayatnya ulang-ulang, Bang, ayatnya. Matius 27 nomor 26, mulai dari sana diserahkan untuk disalibkan, kemudian di data nomor 27 itu di situ Yesus kemudian diadili, dipanggil semua pasukan yang ada. Nomor 28-nya mereka menelanjangi Yesus, mereka menanggalkan pakaian Yesus, kemudian menyimpan mahkota duri di atas kepalanya, lalu Yesus berlutut dan mengolok-olok, diolok-olok kemudian oleh mereka, lalu dikatakan dia dipukul kepalanya, sesudah itu jubahnya ditanggalkan, pakaiannya juga ditanggalkan, lalu Yesus itu disalibkan. Seperti itu. Silakan Anda baca Matius 27 dari 26 dan seterusnya. Ada ya teman-teman ya? Ya, Ada. udah aku baca, Bang, ya. Terus? Nah itu dia. Bagaimana bisa Apanya, dikatakan dimuliakan kalau dihinakan seperti itu? Nah, itu kan orang-orang ini, Bang, yang nggak percaya sama dia, Bang. Ya itu dia makanya. Ajaran seperti itulah
yang mencerminkan bahwa Yesus yang kalian maksud Yesus itu sebenarnya bukan Yesus. Terus siapa bang? Orang yang menggantikan beliau, karena Yesus itu Iya, dimuliakan, kalau- bukan dihinakan. Iya kalau abang yakin, terus coba yakinkan kita siapa itu bang? Yang jelas bukan Yesus, karena kenapa? Kalau Yesus itu dia dimuliakan, bukan dihinakan. Kalau ada orang yang dihinakan, dianggap Yesus, itu bukan Yesus, tapi orang lain. Iya, maksudnya kan kalau Bang Sumanya nggak yakin menurut kepercayaannya, coba kasih keyakinan ke kita gitu. Siapa itu yang benar menurut Bang Suma siapa gitu. Coba lihat di dalam Markus 16 nomor 12. Bisa Anda baca? Aku pakai satu HP aja ini Bang. Nah, di Markus 16 itu dikatakan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa bukan Yesus. Nah, dalam rupa bukan Yesus itu rupa siapa? Ya emang Yesus itu Bang. Loh, di situ rupa dalam bukan rupa Yesus. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu Yesus sementara itu bukan rupa Yesus? Coba baca Markus 16:12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa bukan Yesus. Berarti bukan Yesus. Ya Dende. Bagaimana itu? Ternyata bukan Apanya? Yesus. Ternyata bukan Yesus. Terus siapa? Ya tanya Markus. Tanya Markus. Karena Markus yang ada di situ. Dibilang begini sama Markus. Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Nah, rupa siapa? Ayo. Ayo. Ya rupa semaunya Yesus aja lah. Kan dia kan Ya, Tuhan. berarti bukan rupa Yesus kan? Mau rupa apapun kan dia berkuasa Bang. Iya, maksudku yang tampil di situ bukan rupa Yesus kan? Terus Rupa rupa lain. siapa kalau bukan rupa Yesus? Rupa lain katanya. Yang lainnya siapa Bang? Tanya Markus karena dia yang tulis, bukan aku. Orang udah gak ada sekarang, gimana mau ditanya? Telepon, kan bisa video call. Bang, gue jujur sih ilmu agama gue sih masih cetek Bang gitu maksudnya. Lu kenapa nggak debat-debat sama kayak apologet sih sama gitu biar seru nontonnya gitu Bang? Nggak berani mereka kesini, nggak berani. Kalau lu debat sama orang-orang awam kayak kita mah sama juga kayak si Edis itu debat sama orang-orang Muslim yang awam. Oh enggak, ada Anda beda lebih jauhnya, pintar. Bang. Sama Anda aja lebih nonton. pintar dari Edis. Anda lebih pintar dari Edis. Edis itu double kosong, dia itu nggak ada ilmu. Dia cuman modal hujat, nggak ada ilmunya. Begitu Kalau kawan. gue sih yang apologet sih Ukhti Yasmin, gue cuma syukran. senang nontonnya aja. Kalau untuk ngikutin enggak sih Bang. Iya, yang pasti PR Anda telepon Markus tanya Yesus tampil dalam rupa siapa, ya. Nanti kalau sudah tahu infokan ke kita, ya. Mana ada kayak gitu Bang? Loh, kan Markus yang bilang, lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Nah, Anda kan mau tahu rupa siapa? Tanyalah Markus, telepon. Halo Markus, kamu di mana? Aku lagi mancing ini, bah. Kenapa lah? Itu aku mau tahu. Kau tulis itu Yesus dalam rupa lain. Itu siapa? Rupanya siapa? Oh, masa kau nggak tahu? Iya siapa? Penasaran nggak? Iyalah. Mau tahu? Iya. Mau tahu kali atau biasa-biasa aja? Mau tahu kali? Dalam aku juga rupa nanya bom-bom aku nanya yang katanya. simpel. Aku nanya yang simpel juga nih Bang. Ternyata dalam rupa bom-bom. Kalau Quran itu siapa Guntur yang Yasmin, nulis syukran. Bang? Al-Quran sahabat Rasulullah, di antaranya Said,
Utsman. Ada bukti sejarahnya bang, yang Oh iya orang dong. yang nyaksiin ditulis. Al-Quran itulah kitab yang sangat-sangat historis, sesuai dengan historis. Iya, karena saking historisnya itu kan pasti ada datanya bang, ada orang-orang yang nyaksiin data sejarahnya gitu ditulis. Iya, tidak mungkin tidak, pasti ada lah. Iya. Terus di mana datanya bang? Anda boleh baca di kitab-kitab seperti Sirah Nabawiyah, bisa ada di situ dia pengetahuan sedikit abang di di mana situ. itu kan? Abang kan orang Muslim. aku Baca di tanya sih, hadis pengetahuan abangnya di perintah mana bagaimana Rasulullah memerintahkan, kemudian para sahabat kan menghafal atau menerima gitu. Quran. Gini, Husu abang tinggal jawab Al-Quran. aja dalilnya itu di mana gitu biar aku ada Husu pencerahan Al-Quran gitu loh, Bang. min arba'ah. Terimalah Al-Quran itu dari keempat sahabatku. Nah, beda dengan Bible. Dengar dulu. Pertanyaanku Beda. simpel bang. Apa tuh? Pertanyaanku simpel gini. Kalau abang yang paham itu kan, yang abang bilang sesuai yang abang jelasin itu tadi Iya. ada bukti-bukti sejarahnya. Tunjukin aja aku dalilnya gitu, biar aku tinggal baca aja gitu. Cari aja kitabnya, kitab Sirah Nabawiyah. Nah, temukan di situ. Al-Quran nggak ada, Bang. Ada gak di ini di Quran bang? Enggak ada, di Al-Quran enggak ada. Oh di Quran nggak ada ya bang ya? Ya siap. Oke. Karena Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah ke dalam hati, bukan ke dalam kertas. Woi, kok diwahyukan itu siapa yang nerima wahyunya bang? Nabi Muhammad SAW. Wih, hebat berarti ya bang ya, bisa ditulis semua isinya ya. Oh, bukan cuma ditulis, dihafal Al-Quran itu. Dihafal, Al-Quran itu dihafal, Al-Quran itu ditulis. Al-Quran itu dihafal dan dijaga. Iya bang, aku dengar juga sih, saksinya banyak juga aku dengar itu, datanya jelas itu. Oke. Berbeda dengan Paulus kan? Kenapa Paulus itu bang? Kalau Paulus itu terima dari mana itu kitab-kitabnya 13? Ya dari Tuhan lah bang. Di mana dalilnya? Ya di Alkitab lah bang. Di mana itu? Tertulis di mana di Bible? Paulus menerima dari Tuhan itu di mana? Di mana bang di Bible itu tertulis kalau Paulus menerima dari Tuhan itu di mana tertulis lah? Buka masker lah bang. Aku aja buka masker, gak pakai masker ini, bang. Tapi kan kamu juga cuman sehidung aja nanya muncul, ndak muncul juga gigimu enggak? Berarti kalau aku tunjukin semua mukaku, kamu juga. Coba mana gigimu enggak muncul? Parah. Nah gitu dong Bunda Rahma. Halo, semangat malam. Zuma, kok kamu kalah debat sama RK? Ngantuk. Nggak ada orang tua tadi itu. Siapa namanya itu orang tua tadi itu? Siapa namanya tadi orang tua itu? Lucu juga sih. Cuman kita bertanya, kita membahas tentang Nabi Isa, dia larinya ke Nabi Muhammad kan gitu. Bukan si Mazmur yang sebelumnya. Yang rahangnya sudah hampir lepas sedikit lagi. Lupa saya namanya. Iya betul, epologi betul. Halo kakaan. Halo kakak. Halo bang, Ada onde-onde kah? sorry bang, gelap. Gelap. Katolik Protestan. Ateis. Wih, mati meja. Bang, ini ada pertanyaan satu ini bang. Satu saja pertanyaan. Iya gimana?
Allah kan maha kuasa bang. Mm-mm. Dia sudah tahu dia akan menciptakan segala sesuatu dan konsekuensinya pokoknya apa yang terjadi di kemudian dia pasti kan sudah tahu bang. Iya. Terus? Berarti kalau dia sudah tahu, terus kalau Allah menciptakan segala sesuatunya, terus dia tahu ada yang masuk di surga, ada yang masuk neraka. Berarti ini seakan-akan kayak cuman skenario saja begitu bang. Maksudnya? Maksudnya kayak Allah kan sudah tahu ini yang apa manusia ada yang nanti masuk neraka, ada yang masuk surga. Nah, terus, Iya, terus? kenapa harus dia ciptakan lagi? Itu berarti seakan-akan cuma kayak skenario begitu. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa begitu, Bang? Iya kan Allah kan sudah tahu. Terus kenapa harus diciptakan lagi? loh, maksudnya gimana? Maksudnya gimana itu, Bang? Maksudnya begini bang, saya ulang ya bang. Allah kan maha pengasih, maha penyayang, ya kan? Iya. Dia sudah tahu nanti di kemudiannya nanti manusia ini ada yang masuk neraka, ada juga yang masuk surga nanti. Iya, terus? Nah, terus dia sudah tahu, pokoknya semuanya dia sudah tahu lah. Iya. Lantas hikmah dari penciptaan itu apa bang? Itu maksudnya. Jadi pertanyaannya apa? Ya itu pertanyaannya, hikmahnya apa? Loh, saya belum mendengar pertanyaan. Pertanyaannya hikmah dari penciptaannya manusia itu apa bang? Maksudnya pertanyaan yang hikmah bagaimana? Bagaimana yang saya mau jelaskan ya bang? Nah, coba. Allah ini kan sudah tahu nanti ke depannya nanti, maksudnya semuanya Allah sudah tahu ke depannya nanti manusia ada yang masuk surga, ada juga yang masuk neraka. Nah, terus? Nah, terus kenapa harus diciptakan lagi? Sedangkan itu kan seakan-akan kayak cuman skenario begitu bang. Siapa yang diciptakan? Manusia itu. Untuk? Untuk apa, Bang? Untuk apa diciptakan? Iya. Siapa? Kita manusia. Yang ciptakan kan Tuhan yang ciptakan. Iya, maksudnya ini kan cuma itu kayak skenario begitu saja bang. Siapa yang skenario? Kita sebagai jalan skenario nya bang. Maksudnya gimana itu? Masa abang gak ngerti bang? Loh, abang jelaskan apa? Gimana sih mau mengerti? Saya kan bilang Ah, Allah sudah tahu semuanya Allah Iya. sudah tahu kejadiannya. Kenapa harus diciptakan lagi? Hikmah dari penciptaan itu apa bang? yang diciptakan di sini siapa? Ya kita manusia, saya butuh penjelasannya, cuma itu saja. Yang menciptakan Tuhan. Iya, Nah, terus kenapa Tuhan menciptakan kalau dia sudah tahu? maksudnya Tuhan kan sudah tahu kita ini nanti ada yang ingkar, ada juga yang ikut sama dia. Terus kenapa dia harus menciptakannya lagi? Selamat Berarti itu- malam. Nah, terus siapa yang menciptakannya? Kenapa kita diciptakan begitu? Nah, itulah yang kutanya. Kalau dia sudah tahu kan, terus kenapa dia menciptakan? Berarti kita kayak korban bang. Kenapa kita jadi korban? Iya kan kita kan cuma menjalani hidup kan bang. Kita Iya, menjalani, terus? kan? Terus? Nah terus Allah kan sudah tahu kita nanti ada nanti yang sesat, ada juga yang tidak ikut sama ajarannya. Allah tahu itu. Kenapa Allah harus menciptakan kita begitu? Nah, terus untuk apa kita diciptakan? Ya saya kan tanya bang. Oh, abang tanya ke saya. Iya. Oh, bilang dari tadi. Gue pikir abang ini mau menjelaskan. Makanya gue, mana penjelasannya? Terus apa pertanyaannya? Silakan. Pertanyaannya, abang nyimak lah, abang nyimak. Iya. Nah, Allah kan sudah tahu ya. kita manusia ini nanti ada yang berbuat ingkar, ya kan?
Iya. Nah, terus hikmah dari penciptaan kita ini apa? Kita Ya, kita manusia. yang ciptakan. Ya, kan Allah kan sudah menciptakan kita ini. Oh. Nah, dia kan sudah tahu ada kita nanti ada yang ingkar. Kenapa harus diciptakan lagi? Terus pertanyaannya apa? Kenapa muter-muter bang pertanyaannya itu? Yang mana? Aku belum dengar pertanyaan. Gimana? Kita diciptakan oleh Tuhan. Hikmahnya Iya. kita diciptakan. Terus Begini bang, skenario-nya. begini bang. Gimana? Ibaratnya begini. Ah. Tuh nggak usah pakai ibarat lah. Allah kan sudah tahu ini kan kita dia menciptakan manusia ini dia sudah tahu nih. Betul. Nah. Terus di kemudian hari Allah juga tahu manusia ada nanti yang akan ingkar sama dia. Oke. Saya sudah nangkap. Udah nangkap. Nah, Ya. terus Sudah nangkap. Pokoknya saya sudah tangkap. Dengarkan baik-baik. Oke? ya Seorang sutradara yang membuat film, dia sudah tahu endingnya, betul? betul. Kalau begitu nggak usah diputar di bioskop, ya. Kan udah ditahu endingnya sama sutradara kan? Ngapain diputar lagi filmnya? Simpan aja di lemari. Benar nggak? Iya berarti kita seakan-akan nanti kalau kita Bunda Rahma, saya belum menjelaskan diturunkan. Jadi, aduh, bagaimana saya menjelaskan? Sudah ada orangnya. Saya cuma memancing emosinya supaya narasi saya nanti masuk. Ternyata dibabat juga sama Bunda Rahma. Bunda Rahma yang emosi kayaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah tahu ending dari setiap kehidupan manusia. Kita belum menjalani, Allah sudah tahu ini neraka, ini di surga. Pertanyaannya tadi, kenapa Tuhan biarkan? Kalau perlu enggak usah diciptakan. Bukan begitu. Dia masuk neraka bukan karena ditetapkan ke neraka. Dia masuk surga bukan karena ditetapkan masuk neraka. Tapi Al-Quran mengatakan, farikan hada, wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Sebagian manusia, sekelompok manusia sudah pantaslah mereka mendapat petunjuk. Dan sebagian lagi sudah pantas sesat. Siapa mereka yang pantas mendapat petunjuk, pantas masuk surga? Mereka yang menggunakan akal. Siapa yang tidak pantas masuk surga, yaitu yang sesat, yang tidak menggunakan akal. Kenapa bisa demikian? Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah dikasih kan? Ini loh yang benar itu, Yesus itu cuma utusan, jangan kau tuhankan. Yang benar itu cukup kau imani dia sebagai rasul yang datang kepada Bani Israel. Kalau kau imani dia sebagai rasul, kau akan hidup kekal. Tapi kalau kau imani dia sebagai Tuhan, kau akan mati kekal. Ada enggak petunjuknya? Ada. Di mana itu? Di Bible. Al-Quran mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum, faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur. Kan jelas tuh. Jadi tidak ada yang disembunyikan oleh Allah, kecuali Allah menetapkan si A neraka, si B surga. Tapi Allah menyembunyikan aturan mainnya, membiarkan kita hidup ala kadarnya. Tapi kan tidak. Tuhan menurunkan kemudian ketetapan-ketetapan. Pada zamannya Nabi Musa Torah, pada zamannya Nabi Isa Injil, pada zamannya Nabi Muhammad Al-Quran. Siapa yang mengikuti petunjuk-petunjuk itu, surga. Dan surganya seseorang sudah diketahui oleh Allah terlebih dahulu. Kenapa? Karena bagi Allah tidak ada detik, menit, ruang waktu. Nggak ada. Begitu juga siapa yang masuk neraka, Allah sudah tahu. Nah, setelah ditelisik, siapa yang masuk surga? Oh, ternyata dalam hidupnya mereka menjalankan aturan main. Setelah ditelisik siapa yang masuk neraka? Oh, ternyata ketika dia hidupnya dia menyembah anak orang. Maka dikatakan pantaslah mereka mendapat petunjuk dan pantas juga mereka menjadi sesat. Itu pilihan karena mereka tidak menggunakan akal sehat. Bukan berarti Allah menciptakan manusia, oh ini si fulan, kau sudah kutetapkan ya, kau kutetapkan, pokoknya kutetapkan kau masuk neraka. Oh enggak bisa begitu. Tuhan tidak begitu. Tapi Tuhan tahu ini si Bokir mati neraka, ini Bom-Bom neraka, ini Edis neraka. Allah sudah tahu. Kenapa bisa? Ya karena bagi Tuhan tidak ada waktu. Tidak sama seperti makhluk. Begitu saudaraku. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan sesederhana itu ya. Silakan. Ada lagi? Saudara Liza, halo selamat malam.
Malam bang. Oke. Dari mana bang? Katolik, Protestan? Inilah bang mau dicari ini. Bisa abang syahadatkan saya bang? Hah? Kita diskusi dulu bang. Dari mana? Agama mana sebelumnya? Aku nggak tahu soal agama bang. Aku Jadi, mau syahadat bang. Gimana? Apa alasannya mau syahadat? Biar mendapat hidayah bang. Hidayah itu didapatkan dengan cara belajar bang. Belajar dulu. Jangan asal Oh masuk. bukan. Karena di Islam itu berat. Tidak seperti di agama lain. Oh nggak boleh kayak abang bang Arum itu ya, nggak boleh abang. Arom dengan saya berdebat dulu. Setelah dia kalah debat, Oh baru berdebat dia dulu ya. baru dia katakan dirinya mengalah, menyerah. Tahu-taunya dia bukan pendeta, ngaku-ngaku pendeta gitu loh. Oh Mau ngaku pendeta juga? Mau? Abang mau ngaku pendeta juga? nggak mau mualaf bang. Kalau mau mualaf itu harus berakal sehat dulu. Arom itu kan tadinya Islam, kemudian dia murtad gara-gara pacaran sama orang Kristen. Sudah berapa kali masuk gereja, sudah pindah agama, sudah mengakui Yesus Tuhan. Nah, sebelum dia dibaptis, dia tonton saya berdebat, dia penasaran apakah dia sudah benar dengan milih murtad atau gimana. Berdebatlah kami. Oh Setelah datang dia mengaku pendeta lulusan S2, gajinya 16 juta kata dia gitu per bulan. Setelah berdebat, iya banggalah kita kan, kita mengalahkan pendeta kan gitu. Rupa-rupanya bukan pendeta, cuman murtadin biasa. Setelah diselidiki bukan pendeta ternyata. jadi kapan bisa aku dimalapkan bang? Yesus bagi Anda itu apa? Nggak tahu aku bang. Begitulah kalau muridnya Paulus bicara. Tidak ada yang tidak dusta dari mulutnya, bahkan pantatnya pun berdusta. Pengikut Paulus begitu. 1 Filipi 18. Boleh berdusta dalam segala hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya Allah, warahmatullahi Bang. wabarakatuh. Siap. Salam dari Aceh, Bangku. Masya Allah. Ya, makasih. Masya Allah, luar biasa abang ini. Halo saudara Hizkia. Halo. Saudara Hezekia. Mau kemana? Kenapa lari? Tiang listrik. Halo, selamat malam. Halo. Gak malu ya mereka seorang murtadin. Murtadin itu kan Kristen tuh. Datang ke kita ngaku pendeta, harusnya mereka malu, tapi mereka malah bangga gitu. Saya nggak habis pikir orang-orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana bang? Aku mohon bagi-bagi penonton yang ada di bawah, kalau kita memang Muslim, nggak usah dulu kita minta naik-naik. Ini kan Betul itu bang. Udah turun abang ini. Udah turun abang, belum selesai. Maksudnya abang tadi itu saya teruskan, yang Muslim nggak usah minta naik. Halo bang. Halo juga. Aduh, kenapa saya diturunkan tadi bang? Dari mana ini? Yang mana? Makasih. Tadi. Yasmin. Yang mana?
Yang mana kakak? Jadi gitu bang. Saya belum puas tadi pertanyaannya tadi bang. Ya coba apa pertanyaannya? Yang tadi saya tanyakan tadi tuh bang. Yang mana? Atau mau saya ulangi lagi? Boleh. Iya, oke lah. Sekarang kita manusia kan ada tadi yang saya baca typingnya ada yang bilang hidup itu kan pilihan bang. Jadi yang membuat apa? Tadi kan abang juga jelaskan juga. Jadi yang tetapkan masuk neraka itu kan bukan Tuhan tapi saya sendiri bang. Betul. Ya kan bang? Benar. Ya. Jadi kita kembali lagi bang. Iya oke, taruhlah saya berbuat ingkar terus saya masuk neraka bang. Tapi sebelum itu kan Tuhan sudah tahu saya akan begitu bang. Saya akan berbuat ingkar itu pasti kan Tuhan sudah tahu saya akan berbuat ingkar bang. Iya. Ya. Terus kenapa harus diciptakan lagi bang? Sedangkan Tuhan sudah tahu bahwa saya akan ingkar. Ada nggak yang bisa mengatur Tuhan? Ya itu memang nggak ada. Tapi berarti kita ini korban dong bang. Kita korban. Jadi gini abangku, Allah di dalam Al-Quran menjelaskan la yus'al amma yaf'al. Allah itu tidak ditanya apa yang Allah kerjakan, tetapi kita lah wahum yus'alun, kita lah yang ditanya. Kita ini untuk sekedar diskusi dengan Allah sebelum kita dicipta. Ya Rabb, tuh ciptakan aku menjadi seorang laki-laki ya, atau seorang perempuan lahir dari seorang rahim, itu enggak ada hak. Kita seketika itu Allah ciptakan kita, udah selesai. Tugas kita tunduk. Kita ingin kemudian bertanya kepada yang menciptakan, kenapa kau menciptakan? Bukannya kita harus bersyukur tuh, dikasih mata, dikasih hidung, dikasih kehidupan, punya anak, punya istri, punya keluarga, punya kehidupan. Coba Anda lihat monyet kerah, betapa rindunya dia ingin menjadi Anda. Andaikan monyet masuk ke posisi Anda masuk ke posisi monyet, hiduplah seperti monyet. Tapi andai saja